Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustadzah dimanapun berada yang pagi hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung dalam kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai dengan penghujung Ramadan ya. Di detik-detik terakhir Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustadzah, pada akhir-akhir Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan dan insya Allah akan mendapati kebaikan-kebaikan dari malam Lailatul Qadar. Seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu adalah tanda-tanda suksesnya Ramadan. Tanda-tanda orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu seperti apa? Nanti insya Allah pagi hari ini kita akan sampaikan, dan apakah kemudian kita termasuk dalam tanda-tanda tersebut ataupun tidak. Dan kalaupun belum, apa yang harus kita lakukan pada sisa-sisa Ramadan atau pada akhir-akhir Ramadan. Yang kemudian sebenarnya ini adalah bagian daripada sesuatu hal yang menentukan 1 tahun ke depan kita mau seperti apa dan kehidupan kita mau bagaimana. Itu adalah penentuan di bulan Ramadan, utamanya pada akhir-akhir ini. Bapak Ibu, ustaz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustadzah. Pagi hari ini saya berada di Pondok Pesantren Solo Peduli ya, karena kita iktikaf di sini pada malam hari ini dan ada suara-suara orang ngaji, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap menambah kekhusyuan belajar kita insya Allah pada pagi hari ini. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Al-Qur'an. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa belajar dan juga beramal soleh. Yang itu kemudian menjadikan diri kita sebagai acuan ke depannya bahwa setiap lisan yang kita ucapkan, jadi dari lisan yang kita ucapkan itu, setiap perbuatan yang kita lakukan tentu harus berdasar mana itu hadisnya, mana itu ayatnya, ya. Sehingga inilah yang kemudian nanti akan memandu jalan kita, kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Insya Allah tanda-tanda kesuksesan Ramadan itu kita bisa lihat pada diri kita. Baik, kita akan sampaikan. Mukadimahnya kita awali dari satu surat di Al-Quran yang ini bisa kita jadikan acuan ya, yaitu di surat An-Nasr
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Jadi akan ada saatnya Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah, pertolongan itu akan datang. Dan kemenangan, kekayaan, kesejahteraan, kebahagiaan itu pun juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita harus meyakini bahwa setiap yang Allah sampaikan, setiap Allah yang janjikan, itu akan Allah penuhi. Hanya saja kemudian, apakah waktunya saat ini, apakah esok hari, ataupun esok lusa. Tetapi ini pasti terjadi. Yang kedua, ayatnya berbunyi, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau akan melihat, termasuk kita semuanya, ini akan melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang akan berbondong-bondong mendapatkan kebahagiaan, orang-orang akan berbondong-bondong datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana Ramadan ini menjadikan perubahan yang cukup drastis di masyarakat. Orang-orang yang tidak pernah kenal dengan masjid, orang-orang yang tidak pernah kenal dengan pengajian, orang-orang yang jarang datang untuk sholat jamaah, akhirnya dengan Ramadan mereka berbondong-bondong, mereka berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk mengerjakan amal soleh, untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Bahkan senakal-nakalnya orang, ketika di bulan Ramadan, mereka bisa menahan antara haus dan juga lapar. Senakal-nakalnya orang, ketika di bulan Ramadan, mereka tidak akan makan di sembarang tempat. Kalaupun mereka makan, tentu dengan cara bersembunyi-sembunyi. Bahkan ahli hisab, ahli hisab itu teman-teman kita yang masih merokok, ketika mereka di kantor atau di tempat kerja atau dimanapun, ketika mereka merokok di siang hari, mereka pun harus bersembunyi di kamar mandi. Ini luar biasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Kemudian di ayat yang terakhir disampaikan bahwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan juga mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia adalah Maha Penerima Taubat. Dari awal Ramadan kami sampaikan kepada teman-teman bahwa pastikan kita sudah melakukan permohonan maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa kita bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa kita bersungguh-sungguh bertaubat dengan adanya Ramadan ini. Kita ingin keluar Ramadan itu dalam keadaan bersih, tidak punya lagi dosa, tidak ada lagi dosa yang kita bawa selepas dari Ramadan. Jadi kawan-kawan, dengan adanya panduan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemenangan. Kalaupun kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian berlepas atau berlalu bulan Ramadan begitu saja tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kemenangan yang kita dapatkan, maka akan dipertanyakan bagaimana jalan Ramadan kita, bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan. Karena janjinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang di bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh, dengan bergembira, kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang,
maka Allah akan ampuni mereka. Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Dan ini kemudian menjadi jaminan bahwa tatkala seseorang berlalu dari bulan Ramadan akan mendapatkan kemenangan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kawan-kawan, ini betul-betul jadi evaluasi untuk diri kita. Ramadan jangan sampai berlalu tanpa ada kebaikan. Ramadan jangan sampai berlalu tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan jangan sampai berlalu tanpa adanya pertaubatan. Ramadan jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan-kebaikan besar yang bisa kita lakukan kepada umat dan juga masyarakat. Allah perintahkan tadi adalah untuk meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ramadan sekali lagi Allah persiapkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kemudian Allah juga sudah persiapkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu adalah surga yang seluasnya luas bumi dan juga langit, ya, seluas langit dan juga bumi. Lagi-lagi di ayat ini kita diminta untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diingatkan lagi. Bahkan di hadis yang cukup masyhur, ketika masuk di 10 bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi mengajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendawamkan doa. Ya, untuk mendawamkan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diminta memperbanyak doa ini, diminta memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang berhak memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, dan Engkau sangat menyukai orang-orang yang mohon ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Ini adalah bentuk kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir Ramadan sendiri kita masih merayu kepada Allah untuk Allah ampuni dosa-dosa kita. Ampuni, ampuni, ampuni. Karena apa kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah? Karena memang ini adalah yang bisa menghalangi diri kita dari masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa ini juga yang menghalangi diri kita akan kebaikan-kebaikan dunia. Termasuk rezeki yang seret, kemudian keluarga yang masih ada persoalan-persoalan, maka itu lantaran disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan bahkan kondisi kita saat ini sampai titik nadir paling bawah sekalipun, ini adalah disebabkan lantaran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hanya persoalannya adalah apakah kemudian kita sadar ataupun tidak bahwa kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang sukses di bulan Ramadan. Itu seperti apa? Kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya
di bulan Ramadan kita betul-betul diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak infak-infak kita. Kenapa? Karena tatkala nanti kita infak, itu tidak bisa melihat apakah kemudian kita di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Allah ajarkan baik itu di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Kenapa? Karena tatkala kita berada di waktu sempit, insya Allah ketika kita di waktu lapang, maka juga akan mudah untuk bersedekah ataupun berinfak. Nah, sehingga apapun kondisi saat ini, kita mengajarkan pada teman-teman untuk memperbanyak infaknya, untuk memperbanyak sedekahnya. Sehingga sebagai ciri ataupun tanda kesuksesan kita di bulan Ramadan, bahwa tarbiyah kita di bulan Ramadan ini berhasil adalah ada kebiasaan dalam diri kita, suka atau gemar dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah, suka ataupun rajin berinfak ataupun bersedekah, baik itu dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Sehingga ke depan Bapak Ibu, kawan-kawan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, maka di bulan-bulan lain, di hari-hari yang lain, insya Allah kita akan mudah juga untuk bersedekah ataupun berinfak. Nanti setelah 1 Syawal, Bapak Ibu saya lihat, ya, setelah 1 Syawal, ketika kita masih punya rasa empati, ketika kita masih ada keinginan-keinginan untuk menginfakkan harta kita, maka disitulah berarti tanda-tanda kesuksesan kita di bulan Ramadan. Tetapi kalau kemudian kita kembali menjadi pelit, hitung-hitungan dengan harta kita, berarti ada pertanyaan, Ramadan ini belumkah berhasil? Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi, ini tanda ataupun ciri yang pertama, yaitu adalah mudah untuk berinfak ataupun bersedekah. Yang kedua apa? Yaitu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Yaitu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Ramadan betul-betul kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang-orang di luar diri kita ataupun dari lingkungan kita. Ada saja gejala-gejala yang kemudian membuat kita harus menahan emosi, tahan. Saya lagi puasa nih, tahan itu. Mungkin ada yang dimarahi tetangganya, ada yang dimarahi pinjol, ada yang dimarahi DC, Masya Allah, luar biasa. Itu betul-betul tahan, ya. Tahan gitu ya. Nah nanti ketika kita di luar bulan Ramadan, maka sudah ada manajemen marah ini. Sehingga kapan saatnya kita marah dan kapan saatnya kita tidak marah, itu ada aturan mainnya, ya. Jadi marah itu boleh ketika di tempat-tempat tertentu, ya. Ada saatnya memang kita harus marah, ada saatnya kita harus menahan amarah. Dan insya Allah orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, mereka mampu memanage amarah mereka dengan sangat baik. Sehingga tidak mudah marah. Yang ada hanyalah senyuman dan senyuman. Jadi yang ketiga apa? Yaitu adalah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika di bulan Ramadan, kita seolah-olah disejukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang lain yang berbuat salah dengan diri kita, kita sangat mudah berbaik sangka kepada mereka. Kita sangat mudah berhusnudzon kepada mereka. Bisa jadi ini tidak disengaja, ya. Sehingga kita sangat mudah juga untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Sebagaimana tatkala kita masuk di bulan Ramadan, kita memohon ampun, memohon maaf pada orang lain, dan juga nanti di akhir Ramadan, dan ada kebiasaan di masyarakat Indonesia, yaitu yang disebut sebagai halal bihalal, memohon maaf antara satu dengan yang lainnya. Yang artinya tidak hanya di Idul Fitri saja, tetapi bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini kita bawa terus setelah bulan Ramadan. Ada orang-orang yang memang sering berbuat salah dengan diri kita, ya kita maafkan. Utamanya lagi adalah kepada pasangan-pasangan kita.
Ya, kita harus mudah untuk memaafkan. Jangan sampai kemudian setelah Ramadan berlalu jadi cekcok di dalam rumah tangga. Maka akan dipertanyakan Ramadannya kemarin seperti apa. Itu ya. Jadi saya ulang, yang pertama, ketika seorang itu sukses dengan bulan Ramadan, artinya mereka akan mudah untuk berinfak setelah di bulan Ramadan. Yang kedua, mereka akan bisa memanage amarah mereka. Yang ketiga, sangat mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat apa? Yang keempat yaitu adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan, amal solih. Ketika di bulan Ramadan, sangat mudah nih, ringan banget nih kita nolongin orang, kita nolongin teman-teman kita. Ini sangat mudah sekali. Bahkan orang-orang itu tanpa diminta itu akan memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun ya, baik itu tenaga, pikiran ataupun harta ya. Jadi orang-orang yang mudah berbuat kebaikan. Dan nanti ketika selesai bulan Ramadan, Ramadan sudah berlalu, maka kebiasaan-kebiasaan ini, kebiasaan beramal soleh ini tetap melekat pada diri kita. Jadi ringan untuk mengerjakannya. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 ya. Lalu yang terakhir, yang kelima. Walladzina idza fa'alu faqisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji dan juga menganiaya diri mereka sendiri, mereka akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk mudah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pertaubatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dari dosa apapun, termasuk salah satunya adalah dari dosa riba. Enggak lagi deh pinjam-pinjam yang riba. Enggak lagi deh masuk ke ranah itu. Kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita di luar bulan Ramadan, maka kita juga sangat berhati-hati agar tidak lagi berulang masuk ke dunia yang sama, yaitu terbebas ataupun terlepas dari riba dan dosa-dosa yang lainnya ya. Jadi mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, ini adalah termasuk bagian daripada perbuatan zalim yang kemudian mereka akan ingat kepada Allah dan juga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, ya ini ya 5 tanda ketika seseorang sukses di bulan Ramadan. Ramadan ini sebagai media, sebagai wasilah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yakinlah Bapak Ibu, setiap kesulitan yang kita lakukan, setiap kesulitan yang kita hadapi, itu Allah sudah persiapkan jalan keluarnya. Hanya saja kemudian apakah kita bisa melihat jalan keluar itu ataupun tidak. Dan yakinlah Bapak Ibu, setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah persiapkan surga, yaitu seluas langit dan juga bumi. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kita pada pagi hari ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dan Bapak Ibu semuanya bisa melalui Ramadan dengan sukses, dan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan itu bisa kita teruskan di bulan Ramadan. Ujian pertama kita adalah ketika nanti masuk 1 Syawal. Bapak Ibu, saya ulang, ujian pertama kita adalah saat nanti kita masuk di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Apakah kita masih rajin sholat jamaahnya? Apakah kita masih mau baca Quran? Apakah kita masih mau zikir dan sholawat? Apakah kita masih bersedia untuk sedekah ataupun infak ataupun berbuat amal soleh yang lainnya? Kalau kemudian 1 Syawal saja kita meninggalkan baca Quran,
Kalau satu Syawal saja kita sudah meninggalkan sholat jamaah, kalau satu Syawal saja kita sudah hitung-hitungan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan bagaimana dengan Ramadan yang sudah berlalu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan kasir pada Ustaz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini dengan tema tanda-tanda sukses puasa. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan bagaimana hakikat ending dari puasa kita ya. Sejatinya puasa kita adalah riyadhah atau latihan, dan nyatanya dan pelaksanaan nyatanya adalah setelah kita Ramadan ya. Bagaimana sesungguhnya Ramadan kita itu tertekas pada diri kita. Ramadan itu nantinya sebagai pengantar untuk semakin menjadikan rutinitas kita atau keistiqomahan kita untuk hari-hari berikutnya. Ini. Jadi insya Allah dari kemudian di bulan berikutnya ya, dan berikutnya terus gitu ya, sampai kemudian kita ketemu Ramadan berikutnya, kita tetap terjaga amaliyah kita, kepada kita insya Allah ini bagian dari kesuksesan Ramadan kita. Ya, jadi sebagai mana suatu grafik itu ya, yang terjadi adalah garisnya semakin naik, bukan semakin turun. Nah, ini adalah sukses Ramadan. Jadi mari kita jaga Ramadan kita hadirkan Ramadan di setiap hari kita. Jadi Ramadan tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi Ramadan hadir di bulan-bulan yang lainnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini masih boleh untuk tanya jawab, Ustaz Udin? Ya, boleh. Ya, silakan. Oke, baik. Kita masih ada waktu sampai pukul 6 ya Bapak Ibu, silahkan bertanya langsung ataupun nanti melalui room chat. Alhamdulillah ini ada Ustadz Ahmad Al-Habib Zuliansah ingin bertanya. Silahkan Ustadz Ahmad. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gus dan Kang Udin Ustaz yang telah menjelaskan paparannya tadi. Alhamdulillah. Jadi saya tadi sudah menyimak yang terkait dengan tanda-tanda sukses Ramadan. Jadi alhamdulillah tadi telah dijelaskan kepada kami, yaitu pertama di surat An-Nasr. Surat An-Nasr ayat 1 dan sampai 3. Tadi saya tertarik Ustaz dengan pertolongan Allah dan kemenangan, sehingga nanti ada dampaknya, yaitu kita akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk agama Allah. Mungkin kalau sebelumnya saya mendengar cerita bahwa kalau dulu pas zaman Rasul orang-orang masuk secara berbondong-bondong masuk secara Islam. Mungkin Ustadz kalau dalam sekarang bisa dijelaskan lagi kepada kami dan saya khususnya bagaimana contoh dan implikasi di zaman sekarang ini manusia itu yang berbondong-bondong masuk agama Allah. Mungkin itu Ustaz untuk pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kemudian kita melihat bahwa ini diawali daripada Ramadan ya. Diawali daripada Ramadan, orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke masjid, untuk mereka sholat jamaah, yang masjid biasanya sepi akhirnya menjadi ramai. Yang masjid biasanya kegiatannya hanya untuk sholat, itu pun hanya diisi oleh imam dan juga muadzin saja. Masjid yang biasanya hanya diisi oleh orang-orang yang dengan usia senja dan juga sepuh, sekarang alhamdulillah jamaah masjid sudah beragam, mulai dari anak-anak sampai dengan remaja, dewasa, dan juga orang-orang sepuh, mereka bersama-sama berbondong-bondong untuk memenuhi masjid-masjid. Dan bahkan kegiatannya tidak hanya sekedar sholat saja, tetapi digunakan untuk belajar, digunakan untuk tilawah, digunakan untuk tadarus, bahkan juga digunakan untuk pengajian, digunakan untuk buka bersama, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu hal awal bagaimana kemudian orang-orang berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang berbondong-bondong seperti itu, diperintahkan untuk berbanyak istighfar dan juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, selain mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala atau berzikir-zikir atau menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ini awal. Kemudian yang kedua, bagaimana pasca Ramadan ini akan ada perubahan di masyarakat. Ya tentu ini
masing-masing daerah berbeda-beda tahapannya ya. Tahapannya berbeda-beda. Orang-orang yang awal mula mereka tidak rajin ke masjid setelah Ramadan masih banyak yang kemudian mereka masih manfaatkan masjid. Dari Ramadan mereka yang belum bisa baca Quran, akhirnya setelah Ramadan mereka berbondong-bondong untuk belajar agar bisa baca Quran. Dari Ramadan mereka yang sangat sulit untuk berinfak dan sedekah, kita bisa menyaksikan nanti setelah Ramadan mereka akan berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah dan juga infak mereka. Bahkan gitu ya, mereka banyak juga orang-orang yang tersadarkan dengan adanya mereka harus berhijrah ya. Dari yang awalnya mereka punya hutang, akhirnya tidak punya hutang. Dari awalnya yang hutangnya riba, akhirnya terbebas dari riba. Dan kemudian ada juga nanti gelombang-gelombang besar di masyarakat. Kita bisa melihat nantinya adalah orang-orang yang perubahan-perubahan di masyarakat gitu ya. Bagaimana kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk membantu orang lain, mereka bersungguh-sungguh untuk ingin berubah gitu ya. Kehidupan mereka ingin berubah. Kita bisa saksikan nanti setelah Ramadan insya Allah. Dan ini adalah tanda-tanda kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa itu atau waktu itu nanti akan terjadi. Apakah kemudian kita bisa menyaksikan kondisi itu ataupun tidak. Nanti yang jauh lebih besar lagi adalah nanti di akhir zaman, betul-betul sampai dengan akhirnya masyarakat akan tersadar dan mereka akan berbaiat untuk dalam satu suara, yaitu adalah memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian. Demikian Ustadz Ahmad, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Itu cukup? Alhamdulillah, Kang Gus, terima kasih untuk jawabannya dari Ustadz Kang Udin. Ya, sudah cukup. Ya, terima kasih. Baik, lanjut. Ini yang bertanya langsung ada Ibu Ratih. Silahkan langsung, Ibu Ratih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kang Udin dan Guswi. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama terkait sholat jamaah untuk wanita. Katanya kan sebaik-baiknya wanita sholatnya di rumah ya, begitu. Nah, saya selama ini mencoba ya berusaha mempraktekkan di rumah saja bersama anak saya gitu. Itu sejak usianya 7 tahun. Tapi kan namanya anak-anak masih belajar juga ya. Kadang main-main gitu yang masih 7 tahun itu. Terus saya tuh sempat ragu gitu, ini sholatku bagaimana ya gitu, karena kan kita niatnya kan jadi imam gitu ya, jadi imam untuk anak kita. Itu aja Ustadz, tapi ya saya tetap mencoba saja gitu, terus saya ajak jamaah gitu. Itu bagaimana Ustadz gitu, karena kan maksudnya kita jadi imamnya gitu kan, nantinya gimana gitu. Terus kemudian yang kedua terkait membayar amanah ya Ustadz. Nah, ini kan kita lagi rata-rata sama ya teman-teman di sini berjuang untuk melunasi amanah, utamanya untuk amanah riba ya. Nah, itu mohon pencerahan Ustadz, memang apakah kan namanya amanah kan kita harus tetap membayar ya, itu kewajiban kita. Nah, itu berarti kita harus bayar pokoknya saja dan ribanya itu memang nggak boleh dibayar begitu kan. Nah, itu ada tips-tips nggak Ustadz, gimana caranya kita mungkin bernegosiasi dengan pihak bank seperti itu ya, agar kita bisa tetap membayar tapi kita tidak membayar ribanya itu. Itu mungkin itu aja Ustadz Kang Udin, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait dengan sholat wanita, betul ya. Sebaik-baik wanita sholatnya adalah di rumah. Ini tidak boleh ditawar-tawar lagi. Sebaik-baik wanita adalah sholatnya di rumah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan seorang wanita yang sholatnya di masjid? Boleh, ketika tidak menimbulkan fitnah. Ya, sekali lagi, boleh ketika tidak menimbulkan fitnah. Atau boleh dalam rangka dakwah, dalam rangka syiar misalnya, ya, diperbolehkan. Dan ini tentu nanti kembali kepada lokasi masing-masing daerah. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke hukum asalnya, yaitu adalah sebaik-baik wanita sholatnya di rumah. Tapi kondisional nanti di satu daerah, tentu ketika membutuhkan ibu-ibu harus jamaah di masjid, ya datang ke masjid. Selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, fitnah yang dimaksud itu adalah baik itu fitnah dari diri sendiri
ataupun fitnah yang ditimbulkan dari orang lain. Karena mohon maaf, karena memang wanita ini godaannya besar ya, termasuk sumber-sumber fitnah ini akan banyak di wanita ya. Nah, sehingga silakan nanti ketika memang di rumah, kemudian memilih untuk di rumah, silakan, dan kemudian mengajarkan anaknya juga sholat dan berjamaah di rumah itu diperbolehkan, insya Allah ya, karena sekali lagi sebaik-baik wanita sholatnya ada di rumah. Bukan berarti ini menghalangi wanita untuk sholat jamaah di masjid ya, sekali lagi tidak. Wanita boleh jamaah di masjid atau di mushola selama tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua, terkait dengan riba ataupun amanah, ya tetap harus kita selesaikan. Dan ini nanti tergantung masing-masing lembaga. Apakah lembaganya itu mengizinkan untuk kita hanya bayar pokoknya saja ataupun tidak. Ini akan lebih, kita bisa punya potensi untuk menang tatkala kita berada di pinjaman atau lembaga keuangan yang itu dinaungi oleh OJK, bukan ilegal. Kalau ilegal ini negosiasinya agak berat. Ini ilegal ya, tapi kalau yang di bawah naungan OJK, insya Allah kita bisa menang ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita tunda pembayarannya. Jadi dibikin kita nunggak dulu. Dibikin nunggak dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lah insya Allah ya. Rata-rata sih 3-5 bulan itu nanti sudah bisa negosiasi bayar pokoknya saja. Ya, sekali lagi itu. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena nanti paling ya tiap bulan akan didatangi oleh debt collector, nagih, marah-marah ya, yang kuat saja. Yang kuat saja. Insya Allah itu akan kita hadapi paling lama 5 bulan. Nanti insya Allah kita bisa negosiasi untuk minta kelonggaran, yaitu hanya bayar pokoknya saja. Kalau kemudian pembayaran kita sebelumnya rutin, tiba-tiba minta bayar pokoknya saja, biasanya akan dipersulit. Nah, ini maka dibikin macet dulu. Dibikin macet dulu. Kenapa? Karena di bank itu, di lembaga keuangan ya, mohon maaf, di lembaga keuangan itu ada hitung-hitungannya. Apakah ke lembaga keuangan itu sehat atau tidak? Itu catatannya adalah ketika banyak yang nunggak, maka lembaga keuangan itu termasuk lembaga keuangan yang nilainya jelek ya. Artinya apa? Bagaimana agar lembaga keuangan itu menjadi sehat? Yaitu adalah dengan adanya uang masuk, meskipun hanya pokoknya saja. Maka nanti mereka akan melakukan itu. Bagaimana caranya? Yang penting tiap bulan ada uang masuk gitu. Agar apa? Agar lembaga keuangan itu jika dinilai nanti tetap sehat. Nah, seperti itu. Jadi itu tipsnya, bikin macet dulu Bu Ratih. Bikin macet dulu 1, 2 bulan, 3 bulan, lalu negosiasi di bulan ketiga. Negosiasinya dengan siapa? Apakah dengan DC? Tidak. Apakah dengan marketing? Tidak. Negosiasinya dengan pimpinan tertinggi. Kalau negosiasinya kepada marketing, negosiasi kepada debt collector pasti nggak bisa. Ya, itu. Jadi kita negosiasi langsung ketemu dengan pimpinan tertinggi, manajer misalnya, kepala cabang, sudah temui. Ya, saya sudah nunggak 3 bulan bos. Saya mau atau bersedia bayar ini, tapi pokoknya saja dan akan saya langsung lunasi ya gitu. Nanti insya Allah akan bisa bayar pokoknya saja. Seperti itu Bu Ratih ya. Ya, demikian ya berarti ya. Jadi ini sudah dibuka rahasianya sama Ustadz Udin ini. Luar biasa. Jadi ini sekaligus menjawab tadi ya, kalau ada pertanyaan yang di chat room terkait dengan bagaimana menyelesaikan hutang-hutang yang masih terkait dengan lembaga ribawi itu ya. Jadi triknya adalah, salah satunya adalah bagaimana mengkondisikan kemudian kita bisa punya kesempatan untuk bernegosiasi dengan posisi yang lebih kuat seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini saya ambil dari chat room. Ya, dari sini ini ada dari Bu Lia Lesmawati. Ini insya Allah motivasi untuk kita ya. Dengan infak bisa meredam hawa nafsu ya. Luar biasa ini ya. Jadi
Insya Allah dengan infak-infak kita ini bisa kita gunakan untuk juga untuk mengobati ya hati-hati kita. Pertanyaan berikutnya nih, bagaimana bisa meninggalkan riba? Karena dalam dunia usaha kita belum bisa meninggalkan bank konven atau masih banyak rekan bisnis yang pakai bank konven. Silakan Kang. Ya, kalau kemudian kita berbicara di bisnis, ini justru malah mudah ya. Justru malah mudah untuk kita bisa meninggalkan lembaga keuangan gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa beralih kepada lembaga keuangan yang syariah, yaitu apa? Dengan cara menyediakan segala kebutuhan kita. Contoh misalnya, saya jualan kain, ya sudah, kita negosiasi, kita cari lembaga keuangan syariah, mereka yang membelikan kain, kemudian kita beli secara kredit setahun, 2 tahun, kita bayarkan kepada mereka secara kredit. Itu diperbolehkan, gitu ya. Diperbolehkan. Atau dalam bahasa gampangnya kita dagang nih toko, kita minta mereka mengkulakkan, gitu ya. Jadi kita punya list daftar apa yang kebutuhan kita, belanjaan kita serahkan ke mereka, ke lembaga keuangan. Mereka nanti yang membelanjakan, mereka yang nanti mengambil keuntungan berapa persennya, yang kemudian diberikan kepada kita di total, lalu kemudian dibagi berapa bulan kita sanggup untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Ya. Itu diperbolehkan. Ya. Justru malah kalau saya melihat ini justru malah sangat mudah sekali untuk kita terhindar dari itu. Atau dengan cara yang lain misalnya cari aja supplier-supplier sesuai dengan kebutuhan kita, produk-produk kita minta negosiasi kerjasama. Banyak yang bisa seperti itu. Salah satu contoh misalnya kemarin Bu Retno ya, itu kain beliau di drop tuh 1 kontainer, di drop bayarnya nanti gitu ya. Padahal belum pernah ketemu orangnya sama sekali, bayarnya nanti. Nah, ini kemudahan juga tanpa harus pinjam, tanpa harus dengan riba dan sebagainya. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini justru malah lebih mudah Gus Wi. Tinggal kemudian kita ada keinginan enggak. Terkadang ini loh, ada muncul emosi atau ego dalam diri kita itu, ini bisnis saya kalau tidak pakai uang riba, kalau nggak pakai pinjaman, nggak besar-besar nih bisnis saya. Ah, ini ego ya. Jangan salah kawan-kawan, kalau bisnis apapun, sekali lagi, bisnis apapun, usaha apapun yang dimulai dari modal riba atau yang ditambahkan modalnya dengan riba di tengah jalan, lihat suatu saat pasti the end, tamat itu bisnis. Ini ingat betul-betul, saya sudah banyak ribuan testimoni terkait dengan riba, usaha yang pakai modal riba ataupun usaha yang pakai tambahan riba di tengah jalan. Jangan kawan-kawan ya. Yang belum jangan, yang sudah mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan segera untuk bisa menyelesaikannya. Insyaallah demikian Gus. Ya, baik. Ya, jadi demikian Bapak Ibu. Jadi terkait riba ini sekali lagi bukan tawar-menawar ya. Karena sudah jelas dan tertulis dalam Al-Qur'an, itu berarti ya tegas bahwasanya riba adalah hal yang harus kita tinggalkan seperti itu. Nah, kemudian apapun yang menjadi alasan ya, entah itu karena rekan kerja kita masih berada di bank konven ataupun kita masih disupport oleh bank konven, kalau kita punya kemauan insya Allah bisa gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa menjadi pionir untuk membebaskan rekan-rekan bisnis kita yang lainnya untuk pindah ke bank syariah misalnya, ataupun ke lembaga syariah, ataupun yang tidak berbau dengan riba. Insya Allah bisa. Tinggal bagaimana kita mampu untuk melakukan itu, atau bagaimana itu nanti tergantung pada diri kita kembali. Jadi pesannya adalah mari kita bertobat dari riba, tinggalkan riba, dan kita cari lebih yang ke syariah. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau setelah Ramadan sikap kita berubah, berarti puasa Ramadannya tidak sukses ya Ustadz? Nah, Ustadz ini dijawab Ustadz. Ya, ini yang menjawab seharusnya bukan saya. Ya. Yang menjawab adalah diri kita masing-masing. Yang menjawab adalah diri kita masing-masing. Tadi sudah kita sampaikan tanda-tandanya. Kalau orang sukses begini, ya kalau kemudian berubah atau kita kembali lagi seperti bulan Ramadan, nah berarti kan Ramadan hanya berlalu begitu saja. Ya, bukan saya yang harus menjawab, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Insya Allah demikian. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya, membaca zikir Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu bagusnya dibaca waktu malam atau dari pagi sampai malam. Silakan kan? Ya, kalau kemudian Rasulullah menyampaikan, disampaikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha bahwa ya ketika di malam Lailatul Qadar atau di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, perbanyaklah baca zikir itu, perbanyaklah baca doa itu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian boleh enggak ketika itu dibaca di siang hari? Boleh saja ya. Boleh enggak ketika itu dibaca di pagi hari? Boleh saja. Yang penting malamnya jangan sampai terlewat. Jadi tidak terbatas Guswi apakah hanya di malam saja, tapi di siang, di pagi juga diperbolehkan karena itu adalah bagian kita merayu Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita. Allah itu. Baik. Baik, Ustaz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari masih ada waktu ya, beberapa menit. Ada pertanyaan berikutnya ini kami akan bacakan pertanyaan yang masuk sebelum jam 6 ya. Ustaz mau nanya ya, di luar tema boleh ya. Ustaz gimana caranya minta maaf ke sesama manusia? Jujur Ustaz dulu sebelum masuk grup, Ustaz aku sering julid dan orang lain julid ke aku, sehingga silaturahmi kita agak renggang Ustaz. Gimana ya Ustaz? Sedangkan ego saya masih malu untuk datang ke mereka secara langsung. Saya tidak mau ini dapat seret rezeki aku. Ustaz, karena silaturahmi yang kurang baik. Maksud Ustaz, ini malu untuk silaturahim, menyambung lagi Ustaz. Ya. Ya, ini ego ya, ego manusiawi, maka ini harus kita tekan, harus kita hilangkan betul-betul. Tatkala kemudian kita fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghilangkan kemanusiawian dalam diri kita, ya. Keegoan dalam diri kita itu betul-betul harus kita hilangkan. Kalau kemudian fokusnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Karena terkadang begini, terkadang dalam diri kita itu ada bayangan, nanti jangan-jangan kita akan dibully, jangan-jangan kita nanti akan dipersalahkan, jangan-jangan justru malah kita akan dibilang begini, begitu, dan sebagainya. Sebagai contoh begini, kawan-kawan, banyak di antara kita itu yang sebelum bulan Ramadan, mereka jarang ke masjid. Ketika bulan Ramadan, ada keinginan mereka itu mau berangkat ke masjid, mau datang ke masjid, mau dekat dengan masjid, tetapi mereka enggan. Kenapa? Begitu datang ke masjid, ada temannya, tumben nih ke masjid. Jadi down lagi dia. Jadi down lagi. Ini juga termasuk saya perlu sampaikan juga teman-teman yang punya masjid, teman-teman yang jadi takmir masjid, teman-teman jadi pengurus masjid, jangan seperti itu. Budaya-budaya seperti itu harus kita hilangkan. Justru kita support kawan-kawan yang mereka mau meluangkan waktunya ke masjid, mau mendekat dengan masjid, perlu kita support. Biarpun mereka sebelumnya tidak pernah ke masjid, tidak masalah dia. Ramadan baru kelihatan di masjid, tidak masalah dia. Jangan sampai kemudian justru mereka akan kembali lagi nggak pernah ke masjid. Gitu. Ini jadi kesalahan juga buat diri kita, buat para takmir dan sebagainya, ya. Nah, maka sekali lagi teman-teman, ego ini harus dihilangkan. Lalu kemudian fokusnya kita adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti hasilnya, apapun nanti yang akan kita terima respon dari kawan-kawan kita itu tidak masalah. Yang penting saya sudah melakukan. Jadi contoh begini. Contohnya begini. Saya mau minta maaf nih kepada pada ente, ya kan? Terserah ente mau maafin saya atau enggak. Yang penting sekarang saya sudah berubah, saya mau lebih baik lagi, saya minta maaf atas kesalahan saya di masa lalu, ya. Yang penting itu tugas kita udah minta maaf. Karena apa? Orang memaafkan itu mudah, kawan-kawan. Tetapi orang yang meminta maaf ini yang tidak mudah, butuh sebuah keberanian tadi karena dia harus melawan ego. Nanti kalau tidak diterima bagaimana maaf saya, nanti kalau saya malah dibully bagaimana dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan ini dihilangkan. Kalau kemudian karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang terjadi kita enjoy saja karena hanya Allah lah tujuan kita. Demikian Gus Wi. Ya, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Ini ada yang bertanya dari Bulia lagi. Bagaimana supaya istiqomah setelah Ramadan? Ini menarik ini. Silakan. Ya, oke. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kemudian kita bersosialisasi. Disinilah pentingnya kemudian kita berkomunitas. Ya.
Kenapa? Karena kita akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Teman-teman yang lain coba bisa dicek ya, yang awalnya belum masuk grup, yang awalnya tidak ada teman yang saling menasehati, itu serasa mau ikhtiar 40 hari itu berat gitu ya. Tidak mudah, tapi kalau kemudian sudah sama-sama berada dalam satu grup, sama-sama belajar, sama-sama ikhtiar 40 hari, insya Allah ya. Jadi akhirnya terpacu untuk senantiasa berbuat lebih baik lagi, terpacu untuk bisa istiqomah, saling support dan sebagainya. Jadi bagaimana agar kita bisa istiqomah? Satu, teman-teman jangan pernah meninggalkan jamaah. Teman-teman jangan pernah meninggalkan komunitas. Dan komunitas-komunitas inilah yang nanti akan saling support, ya, saling memberikan dukungan dan juga doa. Minimal yang akan kita dapatkan ketika kita berkomunitas adalah doa-doa yang baik dari sesama anggota. Minimal itu, nanti naik sedikit support ya, naik lagi support. Kemudian naik lagi nanti ide, bantuan dan sebagainya ya. Sampai di tahapan-tahapan seperti itu yang nanti akan kita dapatkan tatkala kita berkomunitas. Sekali lagi itulah fungsinya untuk menjaga keistiqomahan dalam diri kita. Insyaallah demikian, Gus. Ya, baik. Baik, Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah menunjukkan pukul 6. Ini saya pilih terakhir, pertanyaan terakhir yang tidak terkait dengan transaksi ya, atau amanah. Ya, agar nanti kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir, saya baca saja dari Bu Windy ya. Mohon maaf, dari Bu Siti Sofia. Ya. Mohon maaf bagi yang bertanya terkait dengan pinjaman, hutang dan lainnya, nanti kita akan bahas di forum berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, untuk suami istri yang usahanya bareng-bareng, untuk masalah bersedekah, apabila salah satu bersedekah, apakah yang satu tetap mendapat pahalanya? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi rumus ya. Ini sudah menjadi rumus tatkala seseorang itu sendirian, tidak menikah, kemudian mereka bernikah, meniatkan diri mereka untuk berpasangan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari mereka bersama dengan pasangan itu nilainya adalah ibadah. Hari-hari mereka bersama dengan pasangan dan anak-anak mereka dan keluarga mereka tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kebaikan-kebaikan untuk dalam satu lingkup pasangan tersebut. Jadi kalau sendiri 1 tambah 1 2 menjadi pasangan, ini maka sudah menjadi sudah otomatis jadi satu ya. Maka ketika salah satu ini berbuat kebaikan, maka pasangan yang lain ketika itu mensupport, ketika itu mendukung, maka akan mendapatkan pahala yang sama. Contoh, saya sering menyampaikan teman-teman ya, seorang istri sholatnya lebih baik di rumah, tetapi seorang istri bisa mendapatkan pahala sholat jamaah. Bagaimana caranya? Support, dukung suaminya untuk sholat jamaah di masjid. Maka akan berangkatnya suami ke masjid, langkahnya suami ke masjid akan menjadi langkahnya istri. Sholat jamaahnya di masjid akan menjadi sholat jamaahnya istri. Yang penting apa? Saling support, saling dukung. Begitu juga seorang istri yang mendidik anak-anak mereka di rumah, menjaga benteng keluarga mereka di rumah, peran itu yang dilakukan oleh seorang istri, maka mendapatkan pahala juga sebagai seorang suami meskipun mereka berada di luar benteng dan mereka berjuang di luar rumah. Sekali lagi, pasangan yang namanya sudah pasangan itu otomatis akan kemana-mana, akan bareng ya, kemana-mana akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat kebaikan yang bersama. Meskipun mereka tidak dalam usaha yang sama. Jadi tidak mesti dalam usaha yang sama. Sekali lagi, ketika seorang suami bekerja di luar, istrinya di rumah juga bekerja, kemudian si suami punya penghasilan, dan kemudian si suami ini bersedekah, berinfak di luar ya, dan itu didukung oleh istrinya, maka insya Allah si istri juga mendapatkan kebaikan atau pahala. Begitu juga sama ketika si istri di rumah, ada orang datang meminta-minta, kemudian si istri sebagai manajemen keuangan di rumah menyalurkan hartanya suami di jalan yang benar, dan kemudian suami mengizinkan itu, maka sama-sama mereka mendapatkan kebaikan dan juga pahalanya. Insya Allah demikian. Jadi tidak mesti dalam usaha yang bareng atau bersama. Nah, maka kalau kemudian
Tidak dalam usaha yang bareng saja bisa seperti itu, apalagi kalau dalam usaha yang bareng. Ini couplepreneur kalau dalam bahasa kerennya ya. Suami istri yang sama-sama bekerja dalam satu bidang usaha yang sama, itu namanya adalah couplepreneur. Silakan Gus. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian ya untuk kajian online kita pagi hari ini. Karena waktu sudah cukup, kita akan tutup acara ini. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir, Ustaz? Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyangka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini menjadi momentum dahsyat untuk diri kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam beberapa hari terakhir alhamdulillah kita sudah sampaikan kepada 5 masjid untuk itikaf ya, sebagai infaknya teman-teman kita sudah salurkan di 5 masjid yang mereka itikaf ya. Ada yang sudah selesai, ada yang nanti sampai dengan tanggal 30 insya Allah, dan sudah kita sampaikan lebih dari 8 juta. Sudah kita sampaikan lebih dari 8 juta Gus. Ini luar biasa infak dari teman-teman, dan teman-teman yang berinfak banyak yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita menyebutnya sebagai rezeki instan. Kalau teman-teman buka di buku Manut Quran, ada materi tentang rezeki instan. Nah, prakteknya itu adalah di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ini, dan Allah betul-betul wujudkan itu sebagai rezeki instan. Betul-betul dibalas ya. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar di 10 hari terakhir bulan Ramadan saja, tetapi infak-infak ini terus berjalan dan terus berjalan, termasuk juga nanti infak islah yang Syawal insya Allah akan kita tunaikan beberapa kepada teman-teman yang memang sedang terlilit masalah amanah. Insya Allah ini sebagai wasilah kebaikan dan pahalanya akan mengalir kepada Bapak Ibu yang memang sudah meniatkan diri berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan catatannya adalah ketika teman-teman ingin segera direspon dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan keegoan hamba, hilangkan keegoan manusia dalam diri kita, sehingga penghambaan kita itu, pengharapan balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang teman-teman rasakan, dan masih banyak lagi testimoni yang belum kita post ya. Dan Masya Allah 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menjadi momentum yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan komunitas Manut Quran di seluruh Indonesia yang sudah mensupport kegiatan kita, dan insya Allah kita akan sambung kegiatan kita di Syawal yang akan datang. Insya Allah demikian Gus. Mic-nya Gus. Ya, mohon maaf. Terima kasih pada Kang Ustadz Udin Yuryanto yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk kemudian bagaimana kita mengistiqomahkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, dan ini bagian dari usaha kita, riadah kita, pelatihan kita untuk benar-benar mengikhlaskan, meniatkan semua apa yang kita jalankan dalam rangka mencari ridha Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kajian kita cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir, kami dari tim Komunitas Manut Quran di pusat menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama ini ketika melayani Bapak Ibu, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin faizin. Sambil menuju pada hari yang fitri, mohon maaf atas segala kekhilafan kesalahan kami, dan mohon untuk diikhlaskan, dan nantinya kita akan menuju hari fitri, hari yang suci kembali. Kita dilahirkan sebagai insan-insan yang bersih, dan kita akan menatap waktu-waktu ke depan dengan kebersihan kita, dan semoga nanti Allah memberikan keistiqomahan kita untuk menjalankan ibadah dan amaliyah kita untuk hari-hari berikutnya, dan kita dimudahkan urusan-urusan kita ya, dimudahkan dengan doa-doa kita, dengan niat-niat tulus kita. Semoga Allah nanti menolong usaha-usaha kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami informasikan